saat masuk ke Aceh itu, jadi bau aroma bau mayat itu sangat luar biasa gitu. Mayat-mayat di pinggir jalan saat kita jalan itu udah ditumpuk-tumpuk tuh ya. Keluarga korban yang nyari itu ya harus dibuka satu-satu Pak, itu sudah dibungkus, itu dibuka, malah ada sebagian mungkin pada saat dibuka dilihat sudah terlepas itunya. Ya qalbi yazkur Ahmad ainal huda mufnil ida barran karimam muhsinan bahral ataya wal jada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usianya yang menjelang 1 abad, Jemaat Ahmadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia telah dan terus memberikan khidmatnya bagi bangsa dan negara. Kesadaran ini dilakukan karena agama Islam telah mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Kita diajarkan untuk membalut luka orang-orang yang sakit, menghilangkan rasa cemas pada orang-orang yang menderita, dan menunjukkan cinta dan kasih sayang tanpa mengharap pengakuan dan penghargaan duniawi. Lantas, apa saja giat kemanusiaan dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia? Kita akan bahas tema ini secara apik dalam program Dialog Spesial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa wawancara pada hari ini. Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya dan kehormatan dapat hadir bersama para pejuang kemanusiaan. Masya Allah. Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam melakukan penghidmatan dan giat kemanusiaan ini, Pak. Amin. Kita pahami bahwa salah satu keistimewaan Ahmadiyah dikenal dari sisi giat kemanusiaannya. Dan HF, Humanity First, menjadi corong daripada kegiatan itu. Mungkin Pak Kandali bisa ceritakan apakah HF itu dan sejarahnya bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Pak Gumai. Seperti kita tahu, maklumin bahwa kemanusiaan itu adalah bagian daripada agama Islam. Jadi tahun 1994, Uzur yang keempat mendirikan suatu lembaga yang namanya Humanity First. Itu kenapa beliau dirikan, itu karena kita pada saat itu mendapatkan kendala yang ingin kita laksanakan dalam melaksanakan kemanusiaan. Pada saat itu ada perang Bosnia, jadi kita sangat concern dengan korban-korban yang ada di Bosnia dan kita berusaha masuk ke dalam sehingga akhirnya dibentuklah yang namanya Humanity First itu. Baik. Hal yang menarik adalah mengapa tidak langsung menggunakan nama Ahmadiyah, Pak? Ini langsung menggunakan nama Humanity First. Cara lain supaya kita bisa melaksanakan apa yang ingin kita wujudkan dalam bentuk kemanusiaan. Jadi itu kita gunakan nama Humanity First, dan selain itu juga supaya membedakan antara Ahmadiyah dan Humanity First.
Dalam Ahmadiyah itu kita mungkin akan lebih dikenal sebagai dakwah kali ya. Tapi kalau dari Humanity First itu kita memang murni itu kemanusiaan. Murni Jadi kemanusiaan, ya, ya. jadi Huzur keempat bahkan pada saat itu sangat melarang kita melakukan dakwah. Gitu. Jadi dipisahkan antara syiar dakwah keagamaan Betul, dengan Pak. Betul. kemanusiaan pengkhidmatan. Bahkan Huzur kelima juga dalam kesempatan saya lupa di mana, tapi beliau bilang gini, kalau kalian ingin dakwah, jangan menggunakan Humanity First, gunakan ada departemennya sendiri, namanya Departemen Tablik, gitu lah. Untuk kemanusiaan itu di Humanity First, itu pernah beliau sampaikan. Sangat menarik ya Pak ya. Ya. Nah terkait kiprah Humanity First di Indonesia, kita kenal dengan pengkhidmatan yang sangat legend lah katakanlah di Aceh Pak ya. Mungkin bisa diceritakan mungkin oleh Kang Fakih mungkin kisah bagaimana suka dan dukanya sebagai kiprah yang sangat istimewa. Kang Fakih silakan. Iya. Pada Desember 2004 itu di Indonesia terjadi tsunami. Jadi terjadi tsunami bagi orang Indonesia sendiri sebetulnya tsunami ini asing ya didengar gitu. Nah saat itu saya dihubungi oleh Pak Sadar, mungkin dikoordinasi dengan HF juga. Jadi saya dipanggil untuk hadir rapat pada saat itu di Masjid Kebayoran. Jadi membahas terkait tsunami itu. Pada saat itu pun saya, tsunami apa nih maksudnya? Kebetulan saya saat itu pun sebetulnya baru menikah tuh. Dengan berat hati saya juga, aduh mesti bicara apa nih ke istri untuk bisa berangkat ke sana. Ini pasti udah berangkat nih saya. Pada kesempatan rapat itu emang akses saat terjadi tsunami itu, waktu itu emang akses udara darat itu terputus. Sangat luar biasa lah. Jadi baik pemerintah atau RSM lainnya pun untuk masuk ke sana dengan berbagai cara supaya bisa masuk. Nah kebetulan pada saat itu dengan koordinasi yang baik, tim HF, terus jemaat, Hudam, ada satu akses yang pada saat itu almarhum Bapak Suparja itu beliau kerja di Pondok Cabe ya, di Pelita. Di Pelita itu, jadi jasa sewa menyewa helikopter mungkin ya itu. Ada satu kursi lah yang bisa mungkin tim HF bisa berangkat ke sana. Saya berangkat kebetulan naik helikopter dari Jakarta ya, itu 2 hari lah, 2 hari. Jadi hari kedua Pak Fakih itu udah sampai di sana kakinya. Iya, jadi pada saat saya transit 3 kali lah helikopter itu, di Palembang, terus Pekanbaru, di Medan, baru ke Aceh. Nah setelah ke sana, tapi akhirnya saya koordinasi di Medan karena ada posko penghubung ya di sana. Jadi masuk ke Satkorlap di Medan itu sendiri dan sekalian cari informasi untuk bisa masuk lewat darat. Saat itu saya masuk ke Lok Semawe, terus dilanjut lagi. Di perjalanan pun masih kondisinya di bis itu masih berasa ya. Jadi gempa mungkin setiap jam itu ada gempa-gempa itu. Nyampe ke sana itu terasa maksudnya kalau turun itu nih kayak masih goyang. Iya. Nah, dari situ sudah bisa masuk, akhirnya saya kembali ke Medan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Akhirnya kita bisa buka posko di Banda Aceh, posko dapur umum ininya di Lambaro waktu itu. Nah, setelah itu baru kita koordinasi untuk mengirim pasukan tuh, tim-tim untuk bisa dikirim. Setelah kita dapat tempat untuk dapur umum, jadi saya dengan Pamunim waktu itu juga sama ada beberapa Hudam menyiapkan bahan untuk support dapur umum itu sendiri gitu di Medan. Nah sementara untuk pengiriman barang-barang ke sana itu sebetulnya kondisinya masih rawan gitu. Nah, setelah dapat kita sewa satu truk cooler lah yang besar gitu, belanja berangkat sore. Nah di perjalanan di depan kita itu ada
beberapa minibus yang lewat dari Medan ke Aceh itu diberondong juga sama Agam itu. Jadi kita di perjalanan, aduh. Walaupun sebetulnya ada beberapa, setiap 5 km kalau nggak salah itu ada penjagaan dari TNI Polri gitu untuk pengamanan itu. Sampai di sana buka, terus semakin hari semakin akses ini tuh bisa masuk gitu. Akhirnya dikirim dari tim HF nasional juga ya Pak Kandali ya. Iya. Beberapa itu, terus tim kesehatan juga semakin banyak. Akhirnya kita buka pos dapur umum di Lambaro, terus ada pos kesehatan itu disebar. Ada ke Lamno yang harus aksesnya itu harus selalu naik, pulang perginya itu naik helikopter gitu. Karena akses daratnya sudah habis di jalan itu. Oke, Kang Pakis, seberapa parahnya kondisi di Aceh saat itu terkait bangunan yang hancur, mungkin korban-korban yang bergeletakan mungkin itu bagaimana? Iya, saat masuk pun kita ya, saat masuk ke Aceh itu jadi aroma bau mayat itu sangat luar biasa gitu. Bagi orang-orang yang tidak biasa masuk ke area seperti itu mungkin tidak nyaman lah gitu ya. Jadi mayat-mayat di pinggir jalan saat kita jalan itu udah ditumpuk-tumpuk tuh ya. Jadi sampai mungkin keluarga korban yang nyari itu ya harus dibuka satu-satu Pak. Itu sudah dibungkus, itu dibuka, malah ada sebagian mungkin pada saat dibuka dilihat sudah terlepas itunya. Jadi kalau bangunan mungkin ya, karena itu kan ada kapal VLN aja itu, kapal listrik untuk support Aceh itu 1 kilo itu ke bawah itu. Jadi ada di tengah kota dari pinggir laut. Kalau yang di pinggir pantai itu udah habis rata-rata ya. Lalu bagaimana kawan-kawan dari tim relawan HF bisa siap berkhidmat di tempat seperti itu? Iya, jadi Siap nggak siap Pak? Siap ya? jadi siap. betul Pak. Jadi pengalaman waktu di Timur-Timur, jadi pada saat itu Hudam jemaat mengirimkan ke Timur-Timur itu yang kondisinya emang sangat luar biasa Pak, itu Timur-Timur itu. Tempat yang konflik. Jadi ya relawan yang berangkat ke sana ya siap mati lah. Syarat utamanya gitu yang luar. Jadi syarat mati. Jadi makanya saya dengar malah ada semacam surat perjanjian wasiat nih yang berangkat ke sana. Saya pikir Pak Kandali ini suatu nilai yang istimewa, yang luar biasa. Secara mental bisa menyiapkan diri mati di medan pengkhidmatan demi kemanusiaan. Ini khas sekali, istimewa sekali. Mungkin saya ingin coba bertanya dengan Kang Masihudin. Nah, setelah tadi Kang Pakis sudah bercerita tentang pengkhidmatan di Aceh, setelah itu kemana lagi Kang Masihudin? Sebenarnya 2004 itu pas ke Aceh itu sebenarnya kegiatan Humanity Post itu condong ke bencana. Jadi mungkin ada waktu itu kan Nias ya. Iya, ke Nias, terus kemudian Padang, terus Jogja, gempa dan lain-lain. Jadi HF itu secara program baru dimulai itu 2014. 2014 secara program non disaster relief ya. Jadi di selain bencana itu. Dan Kang Paki ikut juga ke Ikut. tempat-tempat tadi. Orang sama. Gak pernah absen ya? Dia nggak boleh pergi. Berarti itu surat pernyataan kematian. Siap matinya siap. diperpanjang Pak ya? diperpanjang. Terus Kayak Simpa jadi. subhanallah, luar biasa Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog ini, kita akan saksikan terlebih dahulu satu video yang istimewa. Saksikan.
Baik Bapak, kita lanjutkan lagi wawancara kita. Nah, saya masih dengan Kang Masihudin ya. Terkait di era kekinian, di mana permasalahan sosial juga mungkin bertambah, meningkat. Lantas bagaimana HF memposisikan dirinya, Pak? Ya, sebenarnya gini, Pak Gumai. Dulu itu kan HF lebih ke fokus itu ke bencana. Tapi kan di tahun 2014 itu sebenarnya secara Sustainable Development Goal itu SDGs itu sudah mulai. Jadi istilahnya banyak program-program yang akhirnya harusnya itu kita kembangkan menurut dari program UN itu saat itu PBB mereka rapat lalu menghasilkan capaian 30 atau berapa saya lupa itu untuk program-program jangka panjang. Nah, sedasar itulah itu akhirnya kita mengikuti pola itu. Dan ternyata HF Internasional sudah mengikuti itu. Itu. Nah, kami pun baru tahu ketika saya gabung itu, saya riset dan saya nemuin ternyata ada. Dan HF Internasional itu ada programnya Water for Lab, ada programnya Snow for Lab, ada Open Care, terus ada Community Care, ada Food Security, dan ada lain-lainnya. Pokoknya total tuh ada sekitar 8 program yang memang itu bentuknya Sustainable Development Goal. Maksudnya program berkelanjutan lah bahasa Indonesianya. Itu sih. Jadi di situ. Jadi istilahnya dulu itu menjawab masa itu ya. Iya. Masa sekarang itu malah lebih menarik sebenarnya. Gimana masa itu? Sekarang kan sebenarnya kan dunia berubah nih Pak. Betul. Dari yang dulunya kita offline, dari dunia sekarang kan dunia hibrid. Iya. Teknologi itu akhirnya berkembang. Nah, kita di mana orang-orang yang tadinya kita ya biasanya nggak pernah Zooman, biasanya nggak pernah YouTubean, HP itu kadang-kadang jauh, tapi sekarang kan HP selalu di tangan kita, media di tangan kita. Betul. Nah itu perkembangan zaman. Kalau dibilang oleh orang-orang yang aktivis ke saya ngobrol itu, ini adalah dunia baru yang memang harus kita penyesuaian dalam teknologi ini kita manfaatkan mana yang bisa kita berkiprah dalam ini. Maka itu program-program HF ada sekarang yang bentuknya edukasi. Seperti kemarin yang kita ngundang Pak Him Yunus, di mana beliau jauh kan di Amerika, tetapi ilmunya kan tidak jauh. Betul. Ilmunya dekat dan trouble-nya dekat dengan Indonesia. COVID itu, maka itu ya kita panggil dia untuk edukasi, untuk melakukan talk show dan lain-lain. Mungkin itu Pak. Dan secara dunia juga Pak, HF di semua negara berkiprah di dalam masalah pandemi Pak. Iya betul. Jadi kita benar-benar berbicara satu ini karena itu pandemi yang kemarin COVID itu merupakan mungkin itu disaster yang paling besar karena global. Tadi ada yang menarik Pak dari Pak Masihudin terkait bagaimana HF sekarang itu harus bisa kompatibel dengan keadaan. Artinya di HF memiliki tim kreatif, anak-anak muda yang progresif. Bagaimana Pak Kandali menyiapkan itu di tim HF? Ya, mungkin saya yang paling tua kali ya di tim HF. Jadi ya saya menyadari bahwa ini organisasi ini membutuhkan energi yang besar gitu loh. Jadi saat itu ketemu sama Mas Yudin sih, saya bilang, Din, kamu daripada ngebesarin organisasi luar, kenapa nggak ke HF gitu loh? Karena ini HF ini menurut saya Pak, ini organisasi yang luar biasa. Ada di 68 negara, didirikan oleh khalifah, apalagi gitu loh. Dan sayang kalau tidak dimaksimalkan. Jadi itu saya undang lah. Mas Udin juga mengundang teman-teman anak muda. Jadi di situ kita mencoba Renstra lah. Dari Renstra itu kita menemukan bahwa kita harus melakukan ini itu. Jadi banyak perbaikan. Sangat menarik Pak ya, Masya Allah. Nah saya kembali ke Kang Fakih ini. Kalau tidak salah juga HF ketika terjadi bencana di Palu langsung terjun ke lapangan. Pertama juga sama bisa cerita juga nih. Waktu itu mungkin Kang Agil ya yang tim awal dengan orang-orang di Gorontalo, Pak Diki ya, Kang Diki. Jadi hasil dari itu ternyata HF buka dapur umum. Jadi akhirnya saya berangkat ke sana dengan 3 orang tim ahli lah bahasanya. Tim ahli ya. Ahli mecahin sodet lah. Assessment lah. Iya, dari situ saya tanya-tanya juga daripada kalau dilihat kan
setiap bencana itu biasanya akses itu akan sulit biasanya. Apalagi ini kan pulau ke pulau gitu ya. Jadi Palu itu termasuk akses yang sulit dijangkau oleh pesawat pun sulit ternyata ya. Dan bencananya juga aneh Pak. Iya. Kenapa? Kan itu yang tanah di utara itu juga kita nggak pernah ngalamin. Likuipasi itu. Jadi ada tiga karakter tuh Pak di situ tuh. Jadi ada tsunami, ada gempa, ada likuipasi tadi gitu. Jadi baru juga saya tuh baru juga ya. Selama ke Jogja, terus Pangandaran, beberapa tempat itu ya ini yang unik nih gitu. Hal yang baru gitu. Saya pikir kayaknya tim HAEP ini makin dekat dengan Tuhan Pak ya. Karena dekat dengan bencana nampaknya ya. Berarti kontrak matinya udah siap. Iya, panjang sekali ya. Iya. Iya, jadi di Palu akhirnya saya diminta oleh Pak Chairman terus Pak Wakil HF juga terus ngambil koordinasi, saya berangkat ke sana buka dapur umum. Waktu itu kita nyiapin untuk nasi itu 1 kali makan tuh 600. 2 kali makan berarti 1.200 lah sehari ya gitu. Alhamdulillah jadi konsep yang diterapkan di HF ini emang unik Pak. Jadi mungkin kalau di LSM lain ya buka tempat lain, tapi kita mencoba membuka dapur yang bisa melebur dengan korban itu sendiri gitu. Jadi tinggal di situ, makan bareng dengan pengungsi gitu. Berapa lama Kang tuh? Itu untuk sebulan hampir sebulan. Dapur umum 10 hari itu ya. Tapi itu kan ada posko kesehatan, terus ada healing ya waktu itu. Jadi kita ajak mereka korban itu masak sama-sama Pak. Sama-sama. Iya. Itu healingnya kita. Itu healing kita. Jadi mereka sambil motong wortel sambil cerita, saya tenggelam sama lumpur, tuh saya bangun lagi lari. Jadi itu mereka sambil cerita, kita dengerinnya buset deh ini. Artinya Pak terjalin ikatan emosional. Oh sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Saudara kita itu di sana. Iya, jadi saat mau buka akun mereka segan juga mau bantuin. Saya bilang ada ibu-ibu nyamperin, iya Bu gitu. Saya bilang, ayo masak bareng. Memang boleh gitu. Boleh, kalau yang lain ada juga kita masak bareng. Mau menunya ala daerah Palu itu, ayo kita masak bareng gitu. Sehingga terjalin lah itu. Terus saat itu kondisi, ya namanya kondisi bencana. Tidak normal bencana itu. Jadi tidak aman juga bagi posko kita kan. Jadi ada barang-barang kita yang hilang ya, hal yang wajar gitu. Tapi dengan konsep itu Pak, akhirnya saya berpikir ini malam nih ronda kita nih jaga ini. Tapi dengan konsep itu, ibu-ibunya masak ya siang itu, malam-malam, bapak-bapak kalian jaga ini malam gitu. Kita tidur gantian. Karena itu konsep persaudaraan itu. Mereka lihat bahwa apa yang dimakan oleh mereka ya kita makan bareng-bareng di situ. Itu yang membuat akhirnya ya terbentuklah emosi yang mungkin nggak tahan lah. Mungkin Pak Chairman, Pak Amir juga ke sana, terus Kang Masudin, Pak Agil, Pak Said itu di sana. Pada saat pulang bisa ngerasakan Pak. Udah keluar air mata aja ngeliat. Mereka kan nangis. Potong-potong kerbau ya. Ya. Jadi untuk kita ini sampai mereka, Pak kita izin boleh nggak mendoakan bapak-bapak. Ya, terus mereka potong hewan kerbau nggak salah untuk dia masak. Alam mereka sambil mendoakan kita. Masya Allah, luar biasa. Sangat ini ya, sangat menyentuh sekali. Di situ justru uniknya kemanusiaan kali ya Pak ya. Nah kembali tadi ke Pak Masihudin sempat membahas tentang kondisi ketika COVID ya, sebagai bencana yang besar. Bagaimana kiprah HAEP waktu itu Pak Masihudin? Mungkin sebelum ke situ, saya coba mau cerita ke Palu juga deh. Palu itu sebenarnya ada yang menarik karena memang saat itu kan masih gelap ya. Nah ketika itu nyala, mereka mungkin ada yang browsing, ada orang yang nyamperin gitu. Dan dia nunjukin ini bahwa kalian tuh Ahmadiyah. Terus saya sempat kaget karena dia tuh bawa semacam kayak ini kayu, tapi itu kayak buntut pari gitu. Karena kan badik lah, tapi dari buntut pari. Terus saya bilang, ya ini Ahmadiyah, tapi kami ya Bapak ngeliat sendiri kami nggak tablik, nggak dakwah, kami bahkan sholat di sini,
Bahkan kami itu tidak ada yang mengajarkan tentang Ahmadiyah gitu, dan kami ya murni memberikan bapak makan, bapak mau sakit berobat ke sini, dan kami pun muter-muter. Terus dia jatuhin itu meluk saya, terus saya nangis saat itu. Iya, saya nangis di situ. Dari situ saya bilang, wah inilah kenikmatan yang memang kita temukan di lapangan Kepaki ya. Yang memang bagaimana sebenarnya kemanusiaan itu ya di atas segalanya. Maksudnya di atas segala dalam artian ya bisa meredam semua kebencian, bisa meredam semua kemarahan atau hal-hal negatif terhadap apa yang memang selama ini jemaat dapat hoak yang memang dipitnah segala macam itu hilang saat itu. Karena memang dia merasakan nilai kemanusiaannya itu menembus hatinya paling dalam. Setelah itu ya itu Pak Amir datang, Pak ini datang ya akhirnya ya kekeluarganya terjalin sampai masak kaladoy makanan motong sapi untuk itu, karena Pak DC ngomong saya, boleh nggak saya potong sapi buat pimpinan kalian? Oh boleh, kita doa bareng. Ya udah, kita doain. Tadi saya nggak ikut tuh karena harus pulang dengan Pak Amir sama Pak ini, tapi beliau yang rasakan perpisahan itu. Tapi ya itu kemanusiaan itu ya di atas dari segalanya ya. Itu menurut saya. Juga kembali ke pertanyaan tadi sebelumnya Pak, kenapa kita pakai nama HF? Ya itu Pak. Kalau kita pakai nama Ahmadiyah mungkin kita diusir dari situ Pak. Saat itu mungkin tokoh masyarakat itu ya yang datang ke dapur ngamuk-ngamuk sampai tim saya itu sampai ketakutan itu. Saya bilang tenang, ngamuk-ngamuk. Gak kebagian bungkusan katanya. Ini bagian ini nggak dikasih gitu. Tapi didengerin aja, saya bilang. Iya. Nanti di ini aja diakomodir sama kita kan gitu. Ngamuk-ngamukin. Tapi apa Pak yang luar biasanya bagi saya itu, ibu-ibu yang sudah beberapa hari bergabung sama kita tuh, bapak-bapak yang sudah melebur ke, mereka lah yang kamu cuman bisa marah-marah doang, harusnya bantuin gitu Pak. Jadi kita tidak, mereka yang ini. Malah ada bapak-bapak di belakang itu ya, ke samping itu masih ngomong, saya pukul. bawa ini Pak, bawa parang itu. Saya bilang jangan ya. Yang unik satu malam kita coba untuk melebur juga dengan anak-anak, ibu-ibu, kita buka layar tancap tuh Pak. Layar tancap di situ nonton. Pak Chairman, Pak Amir hadir nonton sampai Pak Amir diajak pulang tuh nyaman Pak. Itu di belakang ternyata preman-preman semua Pak. Nonton bareng itu. Luar biasa. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog ini, kita akan saksikan terlebih dahulu satu video yang istimewa. Saksikan. Oke, Kang Masihudin, tadi sempat membahas tentang kondisi COVID-19. Nah, bagaimana kiprah HF saat itu? COVID sebenarnya menarik ya, yang tadi Pak Chairman sampaikan bahwa ini masalah global. Jadi memang saat itu kita dapat surat juga dari Chairman USI, yaitu tentang program We Care. Tapi kan program internasional itu nggak bisa dibawa langsung ke segmentif Indonesia. Oh iya. Harus ada penyesuaian. Saat itu saya ngobrol dengan Jul, kebetulan Jul waktu itu sebagai kreatif lah itu. Saya ngobrol dengan dia, lalu kita berpikir konsepnya seperti apa, lalu kita ubah jadi HF Peduli Senyummu. Kenapa HF Peduli Senyummu? Itu karena memang selama ini kan gara-gara COVID orang pakai masker, ketutup tidak kelihatan dia senyum. Iya, betul. Itu sekaligus itu menjadi program memang membangun empati bahwa lu harus peduli. Kamu harus peduli tentang senyum mereka, bahwa mereka orang-orang yang berdampak itu ya kita harus peduli. Makanya itu HF Peduli Senyummu ini menjadi program andalan di saat COVID itu.
Yaitu kita pembagian makanan, saat itu kita bahkan tuh dilakukan secara internasional lah pembagian makanan itu. Terus masker ya Kang Paki ya. Terus asmat, terus hand sanitizer, APD dan lain itu kita bagikan ke beberapa wilayah secara serempak. Jadi itu program HAEP Peduli Senyum. Selain itu juga saat COVID sudah mulai memasuki era yang memang sudah membaik, itu dengan adanya vaksin, lah kita akhirnya membangun juga program satu lagi, membangun optimisnya. Jadi ini sudah mulai nih ada obatnya, ada vaksinnya. Nah, dan kita, orang tidak percaya. Banyak orang nggak percaya pada saat itu vaksin kan? Akhirnya kita bangun optimis dong, optimis Indonesia pulih. Itu akhirnya program itu yang kita bangkitkan. Lalu karena memang sekarang dunianya new, dunia yang hibrid, dunia yang memang itu, akhirnya kita ngelihat, oh ini kayaknya kita mesti ngambil talent yang memang berkapasitas itu. Akhirnya kita manggil Dr. Fahim Yunus. Itu kita diskusi, ada Dr. Tita, ada Yeni Wahid, dan memang di situ kita diskusi tentang satu tentang COVID-nya, satu tentang penanganannya dan pemasaran COVID lainnya. Jadi itu bentuk kiprah kita. Satu di Optimis Indonesia Pulih itu ada program edukasi dan ada program vaksinasi. Vaksinasi kita satu desa tuh Pak, di Wonogiri. Itu desanya Ahmadiyah. Itu. Dan juga Garut itu termasuk daerah yang memang sulit untuk orang itu vaksin sedikit. Maka itu jadi desa percontohan. Kedua di Gunung Kidul kita juga vaksinasi. Dan beberapa daerah-daerah ya kita support cabang-cabang untuk yang mau vaksinasi, silakan bekerjasama dengan polisi, TNI dan lain-lain. Mungkin itu 2 program, HAEP Peduli Senyummu dan juga Optimis Indonesia Pulih. Gitu mungkin Pak. Pak Kandeli, saya kembali ke Bapak. Dari penjelasan tadi nampak kiprah HAEP yang begitu istimewa, dekat dengan masyarakat, sangat peduli dengan masyarakat. Lalu ke depannya bagaimana nih Pak? Ketika mungkin ke depannya juga akan ada tantangan yang berbeda. Bahkan mungkin ada yang baru juga. Nah, bagaimana HAEP mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan itu? Iya, kebetulan karena HAEP ini juga punya induk ya Pak ya di internasional. Ya mereka seperti kayak ini ya, perang yang di Ukraina sama di Rusia ini, itu mereka membuat sikap, jadi memberikan guidance lah apa yang harus dilakukan oleh kita kalau ada bencana nuklir. Ya kayak gitu, jadi kita up to date lah untuk ini. Jadi mungkin satu-satunya atau ya salah satu dari NGO yang selalu care untuk masa depannya. Tapi ya namanya kemanusiaan ya, mau zaman apa aja pasti sama sih Pak ya. Itu bungkusnya tetap sama. Yang paling penting semangatnya, kemudian kepeduliannya, cintanya tetap terjaga Pak ya. Ketulusannya Pak. Dan ketulusannya, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Kandeli, Bapak yang lainnya, Kang Paki, Kang Masudin. Ini merupakan satu keistimewaan yang mudah-mudahan tadi menjadi sebuah jawaban atas kesulitan, kesusahan yang dialami oleh umat manusia. Yang satu boleh nggak Pak Gumai? HAEP ini terbuka buat umum. Jadi siapapun yang ingin jadi relawan HAEP, silakan. Tidak ada istilahnya, oh ini harus Ahmadiyah, oh ini harus orang ini, orang itu, enggak. Karena memang visinya HAEP itu kan non sektorial, jadi tidak berdasarkan kelompok apapun, non politik, dan juga satu lagi itu ya ini bukan kepentingan yang memang untuk Ahmadiyah, tetapi memang kepentingan murni kemanusiaan. Dalam HAEP berkorban saja Pak, kita tuh di Kalimantan, kita bagikan ke saudara-saudara kita yang Kristen. Mereka begini, loh ini baru sekali nih ada orang Islam bagi-bagi korban-korban Kristen. Sana apa? Ini kan yang manusiaan Pak. Nah mungkin itu Pak, itu palingan saya juga mengajak kawan-kawan yang ingin mau berkiprah kemanusiaan bersama kami, ya silakan, kami terbuka. Gitu. Kalau ingin dekat dengan Tuhan, emang ini tempatnya. karena berasa tuh, jadi Tuhan itu seperti ada di atas ubun-ubun kita. Itu rasa itu. Bapak-bapak terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa atas waktunya, atas ilmunya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa bangkit dan berkembang dalam nilai-nilai kemanusiaan. Amin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.